Aku nggak ikut mute ya? Oh iya, Ding. Bentar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Selamat sahur dan selamat berbuka untuk yang melihatnya waktu sahur dan berbuka. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 13 dan chapter 14 dari materi perilaku organisasi. Yang pertama di chapter 13 ada power dan politics. Subbab yang akan kita jelaskan ini kita bagi menjadi 6 bagian, bisa dibaca di sini. Yang kemudian di subbab pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pertama, chapter 13 Power and Politics. Power atau kekuasaan. Apa sih itu power atau kekuasaan? Kekuasaan itu mengacu pada kapasitas yang dimiliki oleh individu A untuk mempengaruhi perilaku individu B, sehingga individu B bertindak sesuai dengan keinginan A. Kemudian, tentang kekuasaan ini. Kekuasaan ini bisa dimiliki tapi tidak digunakan oleh seseorang. Kekuasaan ini lebih seperti kapasitas atau potensi dari seseorang individu itu. Dan fungsi kekuasaan ini terkait dengan fungsi dari ketergantungan. Itu adalah aspek terpenting ya, mungkin aspek terpenting dari kekuasaan ini. Jadi ketergantungan itu diibaratkan dalam buku semakin besar ketergantungan B pada A, semakin besar kekuatan A dalam hubungan tersebut. Ketergantungan sebaliknya didasarkan pada alternatif yang dirasakan B, dan kepentingan B ditempatkan pada alternatif yang dikendalikan oleh A. Jadi A ini memiliki kendali atas kepentingan si B. Dan seseorang yang memiliki kekuatan atas diri Anda atau kalian, orang-orang yang melihat ini, maka orang tersebut itu memiliki kontrol atas diri kalian apabila mereka memiliki apa yang kalian inginkan. Kemudian, about the power yang selanjutnya, itu ada dari sebuah studi, itu dijelaskan bahwa powerful people mungkin adalah better liars atau pembohong yang lebih andal, karena mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi di status mereka. Jadi mereka bisa menggunakan status mereka itu untuk bertindak atas sesuai kemauan mereka. Juga ada studi lain, yaitu studi yang melihat bagaimana sih orang-orang itu merespon terhadap poor performance of a subordinate. Jadi poor performance oleh rekan kerja mereka yang bergantung ketergantungan subordinate dalam konteks pekerjaan. Jadi di buku itu dijelaskan kalau studi ini tuh menggambarkan bahwa managers yang lemah itu akan menggunakan strategi untuk tidak mengkonfrontasi para orang-orang yang memiliki performa yang kurang baik. Jadi mereka itu tidak suka untuk terlibat dalam konflik dengan orang-orang bawahannya itu, karena mereka takut akan kata-kata negatif yang akan mungkin diterima oleh manajer tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada subbab berikutnya, yaitu kontras atau perbedaan antara leadership dan power. Leadership kemarin sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya kan. Jadi seorang pemimpin itu menggunakan power atau kekuasaan untuk mencapai tujuan sebuah grup gitu. Apa sih perbedaan di antara kedua istilah tersebut? Di sini ada 3 pembeda. Yang pertama adalah dari istilah. Kalau dari kekuasaan itu sendiri tidak mensyaratkan kesesuaian dengan tujuan. Jadi hanya sebatas ketergantungan. Sedangkan untuk leadership ini itu mensyaratkan kesesuaian antara tujuan antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin itu sendiri. Dan arah pengaruhnya itu tidak ada kalau power itu. Sedangkan leadership ini berfokus pada arah pengaruh ke pengikutnya gitu. Dan itu meminimalisasi kepentingan lateral dan upward influence, pola-pola pengaruh lateral dan upward. Kemudian dari segi research itu kalau power itu fokusnya itu pada taktik untuk
gaining compliance. Kalau yang leadership ini emphasize style atau menekankan gaya. Gaya-gaya yang dimaksud seperti ini tuh menimbulkan pertanyaan, bagaimana sih supportive leader itu harus bertindak seperti itu, dan bagaimana leader itu harus membuat sebuah decision making seperti itu. Yang kemudian ada dasar-dasar dari kekuasaan di next slide-nya. Jadi ada pertanyaan, dari mana sih kekuasaan itu muncul, atau apa sih yang memberikan suatu individu atau grup sebuah pengaruh kepada orang-orang lain seperti itu. Dan di buku itu membagi dasar-dasar sumber dari kekuasaan ini ke dalam 2 grup umum, yaitu formal dan personal. Yang di dalamnya ada 5 basic element of base power. Kemudian di next slide kita akan menjelaskan tentang yang formal power. Formal power ini ada 3 base power, yaitu coercive power, reward power, dan legitimate power. Formal power ini based on individual's position, jadi tergantung pada posisi individual dalam organisasi. Di sini ada coercive. Coercive ini tergantung pada ketakutan atau negative result dari kegagalan seperti itu. Yang kemudian ada reward power. Kalau reward power ini kebalikan dari coercive. Jadi reward power ini lebih ke kekuasaan karena memproduksi benefit positif seperti itu. Jadi seseorang yang bisa mendistribusikan rewards itu dianggap sebagai orang yang powerful seperti itu. Kalau yang coercive tadi, seseorang yang bisa menghasilkan negative result itu dianggap powerful tapi secara negatif. Contohnya kalau reward power, atasan kan dia bisa menilai bawahan mungkin. Jadi mereka dianggap memiliki power atas hal tersebut. Yang ketiga ini adalah legitimate power. Legitimate power ini dianggap yang paling umum untuk bisa mengakses 1 atau 2 basic power ini. Legitimate power itu merepresentasikan formal authority untuk mengontrol dan menggunakan organizational resources yang dasarnya pada structural position dalam organisasi. Yang kemudian selanjutnya ada personal power. Personal power ini ada 2, expert power dan referent power. Kalau berbeda dengan formal power yang dari posisi individu dalam organisasi, kalau yang personal power ini datang dari karakteristik unik individu. Dari expert power ini adalah pengaruh yang dihasilkan oleh expertise atau special skill atau pengetahuan yang luas. Ini expert power. Jadi orang-orang yang apa sih namanya? Kayak para expert gitu kan, mereka kan memiliki kekuatan dalam kata-katanya ya. Kalau mereka mengeluarkan kebijakan atau apa gitu kan, mereka melakukan dalil seperti itu kan, mereka dianggap sebagai expert. Jadi mereka atas kebijakan tersebut dianggap ada kekuasaan atau power. Kemudian yang kedua adalah referent power. Referent power ini based on identification dari dengan a person dan memiliki sumber-sumber yang diinginkan atau personal traits. Jadi dalam buku ini jelaskan seperti ini, ibaratnya jika aku suka atau aku respect atau mengagumi Anda, maka Anda mungkin bisa menguasai, memberikan kekuasaan terhadap saya karena saya ingin membuat Anda itu senang gitu. Karena ya like, respect atau admire ini. Dari kelima basic power ini timbul pertanyaan juga nih, mana sih basis of power yang paling efektif? Yang paling efektif itu kalau dari buku dijelaskan personal power, karena expert sama referent ini memiliki efek positif gitu pada employee satisfaction. Berbeda dengan yang tadi formal power kan itu ada coercive power ya. Itu kan secara negatif seperti itu. Powernya secara negatif dampaknya. Yang kemudian ada power dan perceived justice, jadi power dan keadilan, cara melihat keadilan. Jadi orang-orang itu merasa bahwa individu yang berada dalam posisi berkuasa cenderung disalahkan atas kegagalan. Ini contohnya seperti pemerintah ya.
dan kesuksesan mereka pada tingkat yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki kekuatan yang lebih kecil. Orang berpikir bahwa pemimpin yang kuat harus memiliki keleluasaan untuk membentuk kebijakan organisasi dan mengubah aturan yang tidak adil. Dan jika mereka gagal melakukannya, mereka akan dipandang secara negatif. Contoh nyatanya bisa dilihat dari bagaimana masyarakat melihat pemerintah kan. Bagaimana masyarakat itu yang kemarin COVID awalnya pemerintah tidak berbuat seperti ini, terus para masyarakat menuntut hal yang seperti ini, hal seperti itu. Dan yang kemudian selanjutnya ada dependence, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketergantungan ini adalah kunci dari kekuasaan. Dan ketergantungan ini ada kayak dalilnya ya, the general dependence postulate atau dalil ketergantungan secara umum. Dalilnya itu berbunyi seperti ini, the greater B dependence on A, the more power A has over B. Lebih besar B itu bergantung pada A, maka A memiliki kekuasaan lebih besar juga terhadap B itu. Dan di sini tuh diibaratkan di dalam buku tuh oleh sebuah kata-kata ya, di sebuah wilayah yang orang-orang buta, orang yang memiliki mata satu itu adalah rajanya, karena orang yang memiliki mata satu itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain di land tersebut. Jadi dia itu spesial seperti itu, sehingga memiliki kekuasaan. Di next slide-nya kita akan muncul pertanyaan, apa sih yang menciptakan ketergantungan itu? Nah, ketergantungan tercipta kalau di buku dijelaskan ada 3. Yang pertama adalah importance, kedua scarcity, yang ketiga non-substitutability. Kepentingan ini jika diibaratkan jika tidak ada orang yang menginginkan apa yang kamu punya, maka tidak akan terjadi ketergantungan gitu. Jadi seseorang tuh harus memiliki kemauan atas sesuatu sehingga mereka akan bergantung untuk mendapatkan sesuatu tersebut seperti itu. Kemudian kelangkaan. Kelangkaan ini contohnya kayak Lamborghini di buku. Jadi Lamborghini itu mengerti konsep kelangkaan ini dan menggunakannya dengan baik pada Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga itu ada tidak bisa substitusi. Jadi tidak ada substitusi atas hal yang dimiliki resources-nya itu. Jadi lebih sedikit substitut dari sumber daya, maka lebih banyak power terhadap resource yang di-provide tersebut disediakan. Untuk next slide-nya lagi ada power tactics. Dari power tactics ini para researcher itu telah mengidentifikasi bahwa ada 9 taktik pengaruh yang berbeda. Yang pertama ada legitimasi, rational persuasion, inspirational appeals, consultation, exchange, personal appeals, ingratiations, pressure, sama coalition. Bisa dibaca di sini, dan lebih lengkapnya juga bisa dibaca di buku. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Tito untuk selanjutnya pembahasan tentang sexual harassment. Nah, apa sih sexual harassment itu sendiri? Sexual harassment didefinisikan sebagai segala tindakan yang tidak diinginkan, yang berbau seks, bisa berupa sentuhan, ucapan, atau hal yang lainnya. Dan hal ini dapat berdampak pada individu atau si employee dan membuat lingkungan kerja menjadi tidak nyaman bagi para korbannya. Nah, sexual harassment ini ada 2 gitu sifatnya. Yang pertama sifatnya clearly visible atau yang bisa dilihat, dan ada juga yang lebih halus atau dalam bentuk subtle form. Yang bisa dilihat itu contohnya ya seperti sentuhan fisik, atau memaksa seseorang untuk pergi bersama padahal orang itu udah nolak, sampai ancaman yang membuat seorang employee itu kehilangan pekerjaannya gara-gara dia menolak ajakan dari yang misalkan katakan atasannya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang ini nggak cuma yang clearly visible aja, tapi banyak juga sexual harassment yang sifatnya tuh subtle form atau yang lebih halus gitu. Contohnya sexual harassment lewat tatapan atau komentar, atau mungkin kadang
jokes yang berbau seksual, itu juga bisa juga dilakukan yang seolah-olah tuh kita ngeliat bahwa itu suatu keakraban gitu, suatu tindakan yang akrab, tapi sebenarnya ada maksud terselubung yang mengarah pada seksual harassment. Nah, kemudian dari sifat-sifat seksual harassment itu juga kita perlu waspada gitu istilahnya, karena tidak hanya yang jelas tapi juga kadang banyak yang terselubung seperti itu. Lalu pengaduan tentang seksual harassment ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan, meskipun ada juga laki-laki yang mengalami seksual harassment dan mengadukannya. Tapi kadang-kadang aduan itu tuh nggak terlalu ditanggepin karena sekarang ini masih banyak orang yang melakukan stigma bahwa itu mah cuma bercandaan aja kali, nggak usah dibawa baper gitu. Padahal ya kalau menurut kelompok kami, kalau misalkan itu udah jelas seksual harassment ya dilaporkan aja gitu. Dan si seksual harassment ini kan membuat si korbannya nggak nyaman gitu. Padahal kalau misalkan udah membuat seorang employee itu nggak nyaman, mau itu seksual harassment ataupun tindakan yang lainnya, itu perlu untuk ditanggapi secara serius kayak gitu. Jadi kalau menurut kami, agar tempat kerja itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para pegawai atau bagi para atasan sekalipun, ya perlu diadakan suatu tindak lanjut dari pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh para pegawai seperti itu. Nah, lalu berkaitan dengan konsep power dan hubungannya dengan seksual harassment itu sendiri, jadi kayak gini, kebanyakan seksual harassment itu dilakukan oleh orang yang punya power lebih besar dan ditunjukkan pada bawahan atau pegawainya dengan power yang lebih kecil. Hal ini dilakukan karena si pelaku merasa si korban ini atau bawahannya tuh pasti sungkan dong kalau misalkan dia menolak atau melaporkan atau bilang nggak suka sama atasannya kayak gitu. Sebenarnya sih ya laporin aja gitu kalau misalkan gak nyaman, tapi kadang ya masih banyak orang yang merasa sungkan karena takut hal tersebut berpengaruh pada karirnya kayak gitu. Tapi kadang ada juga, walaupun yang tadi saya bilang ada dari atasan pada bawahan, tapi ya kadang ada juga gitu kebalikannya, melecehkan dari bawahan ke atasan hanya karena si atasannya itu perempuan. Hal ini terjadi karena misalkan nih si pegawai ini sebenarnya lebih tua atau lebih senior dibanding atasannya, tapi karena ya atasannya perempuan dan ada stigma yang salah yang muncul di masyarakat yang bilang bahwa ya udah laki-laki selalu di atas perempuan gitu. Jadi si bawahan itu berani-berani aja, padahal ya sebenarnya nggak boleh gitu kan seperti itu. Jadi kita ya mau laki-laki mau perempuan tetap menghormati as human being aja gitu, nggak melihat gender ataupun yang lainnya. Nah, seksual di tempat kerja ini juga sedikit banyaknya memberikan dampak buruk bagi para pekerja, seperti misalnya membuat si employee itu nggak betah sama tempat kerjanya dan akan berimplikasi pada turunnya komitmen pada perusahaan. Lalu akan memberikan juga tekanan mental dan fisik, menurunkan produktivitas, meningkatkan keinginan untuk resign, atau bahkan untuk kasus yang lebih parah itu si employee bisa sampai berpikir untuk bunuh diri. Jadi kalau misalkan menemukan tindakan seksual harassment, sebaiknya perusahaan melakukan beberapa cara untuk melindungi para pegawainya, yaitu yang pertama dengan menegakkan aturan yang melarang seksual harassment. Kemudian memfasilitasi orang-orang yang melakukan komplain atau pengaduan dan menjaga kerahasiaan serta keamanan apabila ada employee yang komplain. Kemudian komplain tersebut diselidiki dan apabila sudah diselidiki tahu pelakunya, perusahaan tuh harus tegas gitu, memberikan sanksi, bisa merupakan sanksi disiplin atau teguran pada si pelaku, serta terus menggaungkan untuk saling menghormati pada sesama pegawai dan menimbulkan awareness tentang seksual harassment itu sendiri. Next. Untuk slide selanjutnya, kita akan bicara tentang politics, power in action. Organizational politics itu sendiri berfokus pada penggunaan power
untuk mempengaruhi pembuatan keputusan suatu perusahaan atau organisasi. Namun pada materi ini kita akan coba fokus pada political behavior, yang mana political behavior ini tidak melekat pada jabatan formal individu saja, tapi hal ini juga mempengaruhi distribusi keuntungan atau kerugian di dalam organisasi. Nah, apakah political behavior di organisasi ini suatu hal yang buruk? Ya, jawabannya nggak selalu, karena pada dasarnya politik behavior ini dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun kita harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan kelompok maupun tujuan perusahaan. Nah, politik behavior ini sendiri juga bermacam-macam bentuknya, yang kadang kita tuh melihat perilaku politik ini sebagai suatu hal yang baik atau buruk aja, tergantung dari sudut pandangnya. Ada beberapa perilaku yang sebetulnya perilakunya tuh sama, tapi ada yang dianggap sebagai political label dan ada yang dianggap sebagai effective management label. Contohnya di kolom yang disajikan pada slide itu ada beberapa istilah yang dianggap, contohnya di nomor 1 ini ada blaming others, yang bisa saja dianggap sebagai fixing responsibility, tergantung dari mana bagaimana kita memandangnya. Jadi kalau di buku dijelaskan kalau misalkan si perilaku politik itu dilakukan oleh permanent employee, biasanya sifatnya lebih less harsh atau lebih halus dibandingkan perilaku yang dilakukan oleh temporary employee. Padahal ya perilakunya sama gitu, tapi kesannya beda karena menyesuaikan dari sudut pandangnya seperti itu. Jadi intinya memang politik dalam organisasi ini tidak selalu berkonotasi negatif. Bahkan politik di dalam organisasi ini perlu untuk dilakukan karena memang banyak keputusan yang perlu diambil dalam kondisi yang serba terbatas. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai causes and consequences political behavior. Jadi, apa saja sebab dan juga akibat dari perlakuan atau aktivitas-aktivitas politik yang terjadi dalam perusahaan. Nah, satu hal yang perlu di-highlight dari materi ini adalah not all organization are equally political. Berarti tidak semua perusahaan, tidak semua karyawan dalam perusahaan memiliki atau melakukan tindakan politikal di kantor itu dalam intensitas yang tinggi gitu. Jadi ada beberapa kantor mungkin yang melakukan aktivitas politik dalam intensitas tinggi, tapi ada juga yang sebenarnya aktivitas politiknya cenderung rendah gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Masing-masing memiliki mekanisme. Maaf, internetnya nggak stabil. Jadi masing-masing perusahaan biasanya memiliki karakteristik tertentu dan juga trigger tertentu yang membuat karyawannya melakukan tindakan-tindakan yang cenderung mungkin bisa merugikan bagi perusahaan. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Nudi, bahwa tidak semua politik dapat menimbulkan hal yang buruk. Nah, di dalam perusahaan ada 2 jenis faktor yang bisa mempengaruhi yang bisa menjadi penyebab terjadinya aktivitas politik dalam perusahaan. Yang pertama adalah individual factors atau faktor yang berasal dari diri individual itu sendiri. Di dalamnya ada beragam faktor lainnya ya, ada beragam karakter gitu. Yang pertama ada high self monitor. Jadi high self monitor ini biasanya orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka percaya bahwa mereka dapat mengendalikan lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti itu. Lalu ada internal locus of control, itu biasanya orang yang senang nih menjadi pusat perhatian dan juga memegang kendali atas orang lain. Yang ketiga ada high meh personality atau ini biasa disebut juga sebagai Machiavellian personality. Ini adalah sebuah kepribadian yang senang memanipulasi orang lain, dan biasanya mereka memiliki hasrat untuk mengendalikan, hasrat terhadap kekuasaan.
Misalnya, Anda punya, atasan mungkin atau bawahan atau mungkin teman kerja misalnya gitu ya. Lalu, dia minta tolong, lalu Anda bantu, lalu, di kesempatan berikutnya dia minta tolong lagi hal yang sama, lalu Anda bantu lagi. Namun di kesempatan berikutnya nih, kesempatan ketiga ketika dia minta bantuan dan Anda tidak bisa membantu, dia akan membuat, Anda akan merasa bersalah gitu karena tidak bisa membantu dia. Sesangat bersalah itu gitu. Jadi, dia akan menjauhi Anda mungkin atau dia akan berkata hal yang kurang baik tentang Anda, misalnya Anda tidak mau membantu gitu, padahal sesungguhnya itu memang tanggung jawab dia gitu ya, bukan tanggung jawab Anda dan Anda saat itu hanya, membantu gitu ya. Jadi sebenarnya Anda juga tidak punya, tanggung jawab untuk membantu dia dalam menyelesaikan tugasnya kecuali dia memang membutuhkan hal tersebut dan dia meminta bantuan itu. Lalu ada organizational investment plus perceived jobs alternatif plus expectation of success. Nah, ini tuh adalah 3 hal yang, eee, bisa dibilang sangat-sangat bisa merugikan perusahaan ya, kalau masuk menjadi kalau menjadi alasan mengapa seseorang melakukan, tindakan politik dalam perusahaan gitu ya. Kenapa? Karena, biasanya expectation of success atau ekspektasi seseorang atas kesuksesan atau atas keberhasilan itu bisa membuat orang lain, bisa membuat seseorang menjadi, melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton salah satu film Hollywood, mengenai, media televisi, kalau saya nggak salah itu CNBC. Jadi, ada, news anchor gitu ya, news anchor baru yang mereka tuh, ingin mencapai ekspektasinya, ingin menjadi news anchor, di salah satu program TV gitu ya. Jadi mereka menghalalkan segala cara termasuk, tidur dengan atasannya, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk tindakan politik juga sebenarnya, yang disebabkan oleh expectation of, success gitu. Lalu, ada organizational factors ini biasanya, eee, terjadi karena ada beberapa faktor lainnya dalam, perusahaan. Yang pertama adalah role ambiguity atau ambiguitas terhadap peran, terhadap job description yang dimiliki oleh seseorang. Terus juga ada zero sum reward, yaitu, memberikan reward atau imbalan lebih atau kurang dari yang seharusnya diterima gitu. Jadi misalnya Anda punya uang 15.000 lalu dibagikan kepada 5 orang, anak buah Anda, lalu ada yang, mengambil atau harusnya yang misalnya tadi, masing-masing orang mendapatkan 3.000 tapi ada yang cuman dapat 2.000 misalnya atau cuman dapat 2.500. Nah 500-nya diselip entah ke mana. Nah itu termasuk dalam si organizational factors ini. Next. Nah, dalam map ini, dalam peta exhibit 13.3, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor dalam kategori individual factors dan juga dalam kategori organizational factors itu bisa mempengaruhi, political behavior dalam perusahaan. Seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa tidak semua perusahaan, tidak semua organisasi memiliki intensitas politik yang sama. Itu sebabnya resikonya juga beragam, bisa jadi, rendah sampai ke yang paling tinggi. Tapi ada favorable outcome. Jadi, hasil dari political behavior ini biasanya ada yang, favorable dan ada yang unfavorable. Nah, kalau yang favorable outcome itu sendiri biasanya, ada 2, yang pertama adalah reward atau mendapatkan imbalan, yang kedua adalah averted punishment atau menghindari hukuman. Nah, kedua hal ini yang biasanya dikejar oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu sehingga mereka mau melakukan tindakan politik dalam perusahaan. Next. Nah, di tabel, exhibit 13.4 kita bisa melihat bagaimana respon,
karyawan ketika menghadapi politik dalam organisasi. Nah, organizational politics may threaten employees. Seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada 2 jenis outcome yang bisa terjadi karena adanya politik dalam perusahaan. Yang pertama yang favorable yang tadi sudah disebutkan, yaitu adanya reward dan juga menghindari menghindari punishment. Dan yang kedua, ini adalah yang unfavorable gitu ya. Unfavorable itu artinya tidak disenangi, tidak disukai, dan cenderung justru dihindari. Yang pertama adalah terjadinya penurunan kepuasan kerja dalam karyawan dalam perusahaan yang gitu. Yang kedua adalah meningkatnya tingkat stres dan juga kegelisahan. Ini biasanya dirasakan oleh karyawan-karyawan yang tidak ikut justru di dalam politik itu gitu, karena biasanya mereka mendapat imbasnya aja. Yang ketiga adalah increase turnover. Jadi turnover atau perpindahan, perputaran karyawan di dalam perusahaan itu berjalan sangat tinggi. Bisa jadi ada minggu ini yang masuk, tapi bulan depan dia udah keluar. Begitu juga di bulan-bulan berikutnya atau di minggu-minggu berikutnya gitu. Yang terakhir adalah reduce performance. Nah, reduce performance ini tidak lepas dari decrease job satisfaction ya. Jadi begitu dia merasa stres, merasakan kegelisahan, itu biasanya performanya akan turun, lalu habis itu kepuasan kerjanya juga akan turun, lalu ya pahit-pahitnya ya otomatis dia akan resign dan mencari pekerjaan yang baru karena mungkin perusahaan itu dianggap sudah toksik gitu ya. Jadi keempat dampak ini sangat berkaitan gitu. Nah, lalu gimana caranya orang merespon, bagaimana seharusnya karyawan merespon politik yang terjadi dalam organisasi atau dalam kantor gitu. Jadi ada tiga kategori karyawan dan ketiga kategori ini memiliki cara yang berbeda. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki knowledge atau memiliki ilmu politik yang bisa dibilang sedang lah gitu ya. Tidak terlalu ngerti, tapi juga tidak terlalu tidak mengerti gitu ya. Nah ini biasanya dia lebih ke mager gitu, males untuk ikut-ikutan gitu ya. Jadi biasanya mmm, mereka akan cenderung menghindari politik. Mereka akan berada di luar dari lingkaran politik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang mengerti, memahami, dan menyenangi aktivitas politik, baik karena mereka mengejar eee, keinginan mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri, maupun karena memang ya sudah, karena senang aja gitu ya. Nah, ini biasanya orang-orang ini akan bermain di dalam politik itu. Mereka akan menjadikan aktivitas politik sebagai peluang untuk menyenangkan diri, memuaskan diri, atau mengejar apa yang mereka inginkan gitu. Dan yang ketiga adalah karyawan yang menilai politik sebagai threat atau ancaman. Biasanya mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang defensif atau tindakan-tindakan bertahan. Nah, mereka biasanya akan berada dalam posisi kalau yang sekarang biasa kita sebut dengan zona nyaman ya. Mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau disalahkan, mereka juga malas untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya bos bilang A, dia akan ya udah ngikut aja gitu. Jadi biasanya dia akan menganut paham ABS, asal Bapak senang gitu. Yang penting aman, yang penting jabatannya nyaman gitu ya. Dia males untuk untuk berkutatlah dengan hal itu gitu. Jadi pokoknya dia meneruskan aja apa yang menjadi rutinitasnya. Nah, researcher di dalam buku Stephen Robbins mengatakan bahwa an individual who has a clear understanding of who is responsible for making decision and why they were selected to be the decision makers would have a better understanding of how and why things happen the way they do than someone who does not understand the decision making process in the organization. Nah, kalau dari si kesimpulan yang dibuat sama si researcher ini ada kaitannya dengan bagaimana cara orang merespon aktivitas politik yang terjadi dalam perusahaan. Jadi orang yang benar-benar mengerti tentang aktivitas, tentang workflow, tentang tentang
tindakan yang pokoknya tuh kayak tindakan yang terjadi dalam perusahaan, mereka tahu siapa yang punya andil, mereka tahu siapa yang membuat keputusan, itu biasanya dia akan lebih mengerti dan lebih toleran terhadap hal-hal yang terjadi gitu ya, ketimbang orang yang sama sekali tidak mengerti dan tidak mau mengerti, itu biasanya mereka akan cenderung idealis pada apa yang mereka inginkan saja, kayak gitu. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Baik, untuk selanjutnya akan saya coba jelaskan. Yang pertama itu terkait the ethic of behaving politically. Nah, kan kadang kita sering bertanya-tanya, apakah perilaku yang kita lakukan ini atau perilaku politik yang kita lakukan dalam suatu organisasi itu etis atau enggak sih, gitu kan. Sebenarnya nggak ada pakem yang terlalu menentukan ya, perilaku politik ini etis atau enggak. Tapi setidaknya ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan seperti misalnya, yang pertama, ini terkait apa sih fungsinya atau manfaatnya kalau misalkan kita melakukan politik behavior dalam organisasi kita, atau gimana sih, what is the utility of engaging in politicking. Lalu yang kedua, dari manfaat yang ada apabila kita berpolitik, kira-kira sepadan nggak ya sama dampak negatif yang ditimbulkannya. Lalu pertanyaan ketiga yang bisa ditanyakan untuk mereconsider etis atau enggaknya perilaku politik ini, itu terkait tentang kalau misalkan perilaku politik ini sesuai nggak sih dengan standar kesetaraan dan keadilan yang kita anut gitu. Jadi selain itu, kalau misalkan kita ada di posisi yang punya power, kita juga perlu merecognize kira-kira power yang kita pakai atau yang kita miliki itu dampak buruknya gimana sih terhadap orang lain ataupun terhadap organisasi. Kalau misalnya kita berpolitik itu menimbulkan suatu konsekuensi yang buruk, tapi worth it, itu ya dilakukan aja gitu. Tapi kalau misalkan lebih banyak berdampak negatif, sebaiknya perlu dipertimbangkan kembali. Lalu untuk selanjutnya itu terkait masih membahas implication for managers. Jadi beberapa suggestion yang bisa kita lakukan untuk dealing with power dalam dunia kerja itu, diantaranya yang pertama, meningkatkan power dengan meningkatkan ketergantungan orang pada kita. Caranya yaitu yang pertama dengan memiliki knowledge dan skill yang diperlukan dan sulit ditemukan dari orang lain, namun ada di diri kita gitu. Jadi si bos ini akan memiliki ketergantungan pada kita, dan biasanya kalau misalkan kita udah diandelin sama bos atau atasan tuh, pendapat kita lebih didengar gitu, dan akan lebih mudah apabila kita ingin melakukan suatu tindakan politik kayak gitu. Lalu yang kedua, menghindari untuk menempatkan orang di tempat yang dia merasa tidak punya power di tempat tersebut. Kemudian, expert power base ini penting karena menunjukkan kualitas personel pegawai. Dengan kita memiliki expert power base yang bagus, maka kita akan dapat memberikan performance yang baik pada kelompok maupun organisasi. Jadi kita harus terus-menerus mengembangkan keahlian, atau istilah lainnya bisa dikatakan develop and use your expert power base. Kemudian, mengakses political behavior yang ada di organisasi, sehingga kita bisa memprediksi tindakan orang lain dan tahu strategi apa yang harus kita lakukan untuk menanggulanginya. Yang terakhir, orang-orang yang terbiasa playing politics itu relatif lebih mampu untuk memberikan performance yang baik karena mereka tahu nih role of thumb seperti apa, lalu gimana mereka harus menghadapi dengan situasi yang ada itu. Sementara kalau pegawai yang nggak terlalu mentingin politik atau yang kadang nerima-nerima aja itu, kadang hanya menjadi objek dari perpolitikan itu sendiri.
Next. Untuk selanjutnya, chapter 14, konflik dan negotiation. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang konflik itu sendiri, di sini kita coba bahas dulu tentang definisi dari konflik. Bisa dikatakan, konflik itu merupakan suatu proses yang diawali ketika satu pihak berprasangka kalau pihak lain itu akan merugikannya. Lalu di sini kita juga akan membahas beberapa pandangan yang berkembang dan muncul terkait dengan konflik itu sendiri. Kalau di buku ada 3 pandangan terkait tentang konflik itu sendiri. Yang pertama terkait traditional view of conflict. Pandangan ini menilai bahwa konflik itu suatu hal yang buruk dan harus dihindari. Konflik dinilai sebagai dysfunctional outcome atau suatu hal yang dihasilkan karena buruknya komunikasi atau adanya kegagalan dalam suatu sistem. Yang kedua, itu disebut the interactionist view of conflict. Pandangan ini justru mengencourage konflik karena bagaimanapun di level tertentu si konflik ini membuat organisasi itu menjadi lebih kritis, lebih kreatif dan lebih baik. Sedangkan organisasi yang terlalu damai, harmonis atau terlalu biasa-biasa aja gitu, justru cenderung membuat si organisasi atau perusahaan lebih stagnan dan tidak responsif terhadap perubahan. Pandangan ketiga yang berkembang tentang konflik yaitu resolution focus view of conflict, di mana pandangan ini menilai bahwa konflik merupakan suatu hal yang wajar dan natural terjadi pada suatu organisasi. Maka dari itu, para ilmuwan menilai bahwa pandangan ini lebih memfokuskan pada gimana sih caranya agar individu maupun organisasi tersebut bisa menyelesaikan konflik dan bisa membuat individu maupun organisasi tersebut menjadi lebih produktif setelah dapat menyelesaikan konfliknya. Next. Ini sebagai tambahan untuk 2 pandangan yang terkait dengan interactionist view dan resolution focus view. Di buku dijelaskan, kan tadi dijelaskan juga bahwa di interactionist view tuh bisa memandang konflik itu sebagai suatu hal yang baik pada level tertentu dan di level yang lain membuat konflik itu memandang konflik itu sebagai suatu hal yang buruk. Nah, di sini disebutkan bahwa functional konflik merupakan konflik yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, sementara dysfunctional konflik itu malah yang menghambat performance dari perusahaan. Nah, lalu dari interactionist view ini juga ada beberapa jenis konflik. Kita kenal ada 3, yang pertama task konflik, lalu kedua relationship konflik, dan yang ketiga itu proses konflik. Di mana untuk task konflik ini sendiri berhubungan dengan konten dan goals dari pekerjaan itu. Sementara relationship konflik berfokus pada hubungan interpersonal antara para pegawai dan proses konflik berkaitan dengan bagaimana pekerjaan itu diselesaikan. Konflik dikatakan fungsional atau baik bagi perusahaan jika level konfliknya berada di level rendah atau low level. Sementara apabila konfliknya sudah mengarah pada level moderate atau high, konflik tersebut cenderung memiliki sifat disfungsional atau merugikan perusahaan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Nudi. Untuk yang selanjutnya, ini ada proses di mana konflik itu bisa terjadi. Kalau di buku menurut Exhibit 14.1 ini ada 5 tahap di mana konflik itu terjadi. Dari yang stage pertama itu ada potential opposition or incompatibility, di mana pada step ini muncul penampakan dari kondisi yang membuat adanya kesempatan untuk konflik itu timbul. Nah, dari stage ini ada beberapa sumber yang bisa menyebabkan suatu konflik itu terjadi. Yang pertama itu ada yang dari sumbernya komunikasi. Kalau di buku itu contohnya ada satu orang pegawai yang memiliki atasan, namun atasannya ini dipindahkan karena mendapatkan promosi. Nah, orang ini mendapatkan atasan baru, tapi
eee, terhadap atasannya ini dia merasa tidak cocok karena atasannya ini suka memberi arahan yang kurang jelas. Jadi, mereka ini sering, terjadi konflik atau cekcok, dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, di sini, bisa menjadi, hal-hal yang seperti ini dapat menjadi sumber terjadinya konflik, dan sumber lain yang berkaitan dengan komunikasi itu adalah differing word connotation, jargon, atau, yang selanjutnya juga ada ketidakcukupan pertukaran informasi, ada juga noise di communication channel-nya, dan juga apabila terdapat terlalu sedikit atau terlalu banyak komunikasi, itu bisa juga menjadi sumber, konflik terjadi karena nanti bisa terjadi kebingungan. Yang selanjutnya itu ada yang namanya structure, di buku itu contohnya berasal dari nature dari suatu project. Jadi dalam satu organisasi misalkan, orang yang bertugas sebagai salesperson, itu kan mempunyai tugas untuk mendorong penjualan, di mana yang satu lagi misalkan si credit manager itu, membatasi penjualan yang sifatnya kredit, karena penjualan yang sifatnya kredit itu kan akan memberikan risiko kehilangan, eee, apa namanya, penagihan ya. Jadi di antara kedua orang ini secara nature project-nya itu, bisa menimbulkan, konflik, karena yang satu maunya mendorong sales, tapi kebanyakan sales-nya adalah kredit, tapi yang satu ini membatasi penjualan kredit tersebut. Jadi secara, nature project-nya itu bisa menimbulkan, konflik dalam bekerja. Yang selanjutnya juga ada size of the group, jadi, apabila suatu grup itu besar, potensi keterjadian konfliknya itu juga besar karena, akan melibatkan komunikasi yang sangat luas. Yang selanjutnya degree of specialization dalam satu, grup itu juga merupakan sumber, kejelasan jurisdictional, di mana ini bisa, menjadi sumber untuk perebutan teritori atau sumber daya yang ada di organisasi karena misalkan, tanggung jawab dari suatu pekerjaan itu tidak jelas, itu akan menimbulkan, eee eee, perebutan teritori tadi. Yang selanjutnya member goal compatibility, leadership style, reward system, ini juga dapat menjadi sumber konflik karena, misalkan suatu reward system itu menyebabkan satu orang pegawai, memperoleh kenaikan gaji, tapi di sisi lain, ada orang yang, gajinya jadi turun karena harus, menaikkan gaji di satu sisi orang. Itu bisa menimbulkan konflik juga dan degree of dependence between groups. Ketergantungan antar grup juga menjadi sumber konflik. Yang terakhir itu ada personal variable, ini, di dalamnya itu ada personality, emotions dan juga values. Jadi, orang-orang yang memiliki personality yang pada dasarnya banyak ketidaksetujuan atau neuroticism, dan self monitoring itu rentan untuk, terjadi bentrok ketika, konflik itu terjadi. Dan juga emotions. Yang selanjutnya, stage kedua ini ada yang namanya cognition and personalization. Jadi pada tahap ini, potensi dari, ketidakcocokan itu, teraktualisasi secara nyata. Jadi ketika stage 1 yang tadi secara negatif mempengaruhi, concern suatu pihak, potensi oposisi dan ketidakcocokan itu, nanti akan terwujud. Nah, dalam stage ini, konflik itu bisa dianggap, tidak tidak personal gitu. Maksudnya, konflik bisa saja terjadi, tapi tidak mempengaruhi view seseorang terhadap orang lain. Terus di sini juga ada yang namanya felt conflict level, di mana ketika, seorang individu itu menjadi secara emotionally terlibat, bahwa dia itu merasakan anxiety, tension, frustration, dan juga hostility. Dalam,
stage kedua ini, yang perlu diingat adalah, yang terjadi pada stage ini, bahwa konflik itu cenderung, sudah bisa didefinisikan di sini dan para pihak itu sudah menentukan konflik apa sih yang akan terjadi. Yang kedua, di sini, emosi itu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi seseorang terhadap, konflik yang akan terjadi. Yang selanjutnya stage 3 itu ada yang namanya intention. Intention ini, merupakan intervensi antara persepsi seseorang dengan emosi dan perilaku yang dia tunjukkan. Jadi dalam eksibit 14.2 ini ada dimensi dari, eee, pengendalian konflik dari intention. Untuk yang sumbu horizontal, itu ada cooperativeness, jadi di mana seseorang itu berusaha untuk men-satisfy concern, pihak lain. Untuk yang vertikal ini ada assertiveness, di mana seseorang itu, hanya, mempedulikan concern-nya dia sendiri. Jadi dalam, conflict handling intention ini, ada 5 jenis, intensi, kombinasi dari keduanya ini. Yang pertama itu ada di saat orang itu dia asertif, tapi dia uncooperative. Jadi dia lebih, mementingkan, concern-nya dia sendiri tanpa mau memperhatikan concern orang lain. Jadi, ketika itu terjadi, orang itu akan cenderung, berkompetisi. Untuk yang selanjutnya ada orang yang unassertive dan juga uncooperative. Jadi dia tidak mempedulikan concern-nya dia maupun orang lain. Jadi dia cenderung bersifat indifferent dan dia tidak memperdulikan dan dia akan, melakukan, menghindar gitu dari, konflik. Yang selanjutnya, ada orang ketika dia asertif dan juga kooperatif. Jadi dia mementingkan, concern-nya dia sendiri dan juga concern-nya orang lain gitu. Jadi dia cenderung akan berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang ada. Yang terakhir, itu ada yang namanya accommodating, itu terjadi ketika seseorang itu unassertive, dan dia lebih kooperatif. Jadi dia tidak memedulikan concern-nya sendiri dan, mencoba untuk memahami concern orang lain. Jadi dia lebih baik mengalah, sifatnya dia accommodating. Untuk yang di tengah ini ada yang namanya compromising, jadi di titik ini nggak ada batas yang jelas siapa pemenang, siapa yang, kalah, tapi di sini itu yang terjadi adalah willingness untuk merasionalisasikan objek konflik dan menerima solusi yang menghasilkan, ketidakpuasan yang tidak sempurna dari para pihak. Jadi, intinya karakter dari compromising ini, bahwa para pihak itu, intensinya adalah mengalah. Dari kedua pihak itu ada yang mereka korbankan, seperti itu. Eee, untuk yang selanjutnya, di stage 4 ini ada yang namanya behavior. Behavior ini dalam eksibit 14.3 ini ada, spektrum di mana, seseorang yang paling bawah ini ketika ada disagreement tapi, dia tidak menimbulkan konflik. Nah, semakin ke atas itu nanti dia semakin, menimbulkan konflik. Untuk yang paling atas ini ada effort to destroy, the other party. Ini, biasanya paling atas itu contohnya kayak perang atau kerusuhan dan lain-lain. Nah, untuk behavior sendiri itu, termasuk statement, aksi, reaksi yang terbuat dari, para pihak yang berkonflik dan para pihak ini nanti mengimplementasikan intensi mereka. Nah, pada tahap ini ada yang disebut, dengan konflik manajemen. Jadi,
conflict management itu adalah teknik yang menjabarkan opsi-opsi jika konflik itu apakah konflik itu terlalu rendah dan apakah konflik itu butuh untuk ditingkatkan. Berdasarkan eksibit 14.4 di sini ada conflict management techniques. Jadi di sini ada daftar gimana sih caranya orang itu bisa mengelola konflik. Untuk yang pertama, conflict resolution tekniknya itu ada yang namanya problem solving. Kalau misalkan mau mengelola konflik melalui problem solving, teknik yang bisa dilakukan adalah pertemuan tatap muka dari pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalahnya melalui diskusi yang terbuka. Untuk yang selanjutnya bisa dibaca di eksibit 14.4. Terus yang bawah ini ada conflict stimulation techniques. Yang pertama itu ada communication. Jadi itu menggunakan ambiguous atau pesan yang mengancam untuk meningkatkan tingkat dari konflik. Jadi ini teknik yang digunakan untuk menstimulasi adanya konflik. Karena nggak selamanya konflik itu bersifat negatif atau memberikan dampak yang negatif. Jadi dalam suatu kondisi atau organisasi itu sebenarnya perlu diadakan konflik untuk men-trigger hal-hal baik gitu. Untuk yang selanjutnya, stage yang terakhir adalah tentang outcomes. Jadi dampak yang timbul akibat adanya konflik. Jadi outcomes itu adalah action reaction yang terjadi antara pihak yang berkonflik sebagai hasil dari konsekuensi. Untuk konflik sendiri itu bisa memiliki 2 outcome. Yang pertama itu yang functional outcomes, di mana konflik ini sifatnya itu adalah konstruktif. Jadi konflik itu bisa meningkatkan kualitas dari keputusan, bisa menstimulasi kreativitas dan inovasi, bisa mengencourage interest dan juga keingintahuan antar anggota member group. Yang selanjutnya bisa menyediakan medium dan juga foster lingkungan untuk self evaluation dan juga perubahan. Kenapa konflik ini bisa bersifat konstruktif? Karena konflik ini pada saat terjadinya konflik, orang-orang itu cenderung mempertimbangkan hal-hal yang menjadi concern, bahkan untuk hal-hal yang bersifatnya minoritas gitu. Jadi seseorang itu bisa mengargue apabila suatu pendapat itu memiliki asumsi yang lemah, jadi dia bisa mempertimbangkan hal-hal yang menjadi concern. Yang selanjutnya itu dia bisa men-challenge status quo, jadi dia bisa meng-stimulate adanya ide-ide baru dan kreativitas. Dan yang selanjutnya perbedaan di cara bekerja atau yang biasa disebut heterogeneity. Jadi kondisi yang beragam itu bisa meningkatkan kualitas dari konflik itu sendiri. Jadi bisa memberikan dampak yang positif. Yang selanjutnya ada dysfunctional outcome. Jadi konsekuensi dari dysfunctional outcomes ini bisa menimbulkan komunikasi yang buruk dan kurangnya cohesiveness dari sebuah kelompok dan subordinasi tujuan grup to the primacy of infighting among members. Jadi untuk yang dysfunctional outcomes ini ada istilah yang menyebutkan bahwa uncontrolled opposition itu akan menghasilkan diskontang atau ketidakpuasan, di mana ini adalah sebuah aksi untuk mendissolve common ties dan pada akhirnya akan membawa destruction dari sebuah grup, membawa kerusakan untuk sebuah grup. Nah, ketika perbedaan ini terjadi dan berhubungan dengan demographic fault lines,
dan juga konflik yang membahayakan, biasanya sharing informasi itu akan menurun. Contohnya itu contohnya demographic fault lines itu ketika ada perbedaan opini antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara grup yang perempuan dan laki-laki itu mereka udah mentok banget nggak bisa disatukan karena memang udah membedakan gender gitu. Jadi grup members-nya itu kalau disatukan dalam suatu grup itu mereka nggak akan cocok dan mereka akan berhenti untuk mendengarkan satu sama lain gitu. Nah, untuk yang dysfunctional outcomes itu sendiri biasanya dia berbeda berdasarkan culture suatu negara, di mana itu biasanya untuk yang selanjutnya itu ada managing functional conflict. Jadi untuk yang konflik itu sebenarnya harus dikelola ketika mereka mengenali bahwa sejak mereka mengenali bahwa di suatu kondisi itu ada ketidaksetujuan. Ketika mereka udah menotis itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mengencourage diskusi terbuka dan diskusi yang jujur untuk memfokuskan kepentingan daripada isu-isu yang ada. Yang kedua adalah menyuruh grup yang lain itu untuk memilih bagian-bagian dari solusi yang penting untuk mereka dan fokus bagaimana masing-masing sisi itu bisa memuaskan keputusannya gitu. Jadi memuaskan kebutuhannya. Jadi bagaimana kebutuhannya itu bisa terpuaskan. Nah, ini juga cara pengelolaannya itu berbeda bergantung pada culture dari suatu negara. Di mana contoh di buku itu ada yang bersifat kolektivis, di mana orang yang kolektivis itu lebih suka menjaga hubungan baik, menjaga kelompok itu bagaimana mereka bisa tetap utuh, dan biasanya itu mereka mendemonstrasikan concern dan mencari solusi melalui pihak ketiga untuk menyelesaikan masalahnya. Di mana sedangkan yang individualis ini lebih suka konfrontasi, bahwa kalau mereka mempunyai perbedaan opini, mereka lebih suka mengkonfrontasi secara langsung dan lebih terbuka. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang negosiasi. Jadi pertama, definisi negosiasi itu adalah proses di mana dua atau lebih pihak bertukar barang atau jasa dan berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang nilai tukar dari barang tersebut. Nah, ada dua cara untuk melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu bargaining strategies. Yang pertama itu ada distributive bargaining dan yang kedua itu ada integrative bargaining. Kalau distributive bargaining ini merupakan negosiasi yang berusaha untuk membagi suatu nilai yang telah ditentukan dari suatu barang atau jasa tersebut. Pilihannya adalah entah kita menang atau kalah dalam situasi tersebut. Nah, kalau di tipe distributif ini, pie-nya itu sudah ditentukan atau the pie is fixed. Jadi masing-masing pihak itu berusaha untuk mengalahkan pihak lainnya supaya mereka bisa mendapatkan sebanyak mungkin yang bagian dari fixed pie tersebut. Ada poin di mana masing-masing mereka itu nggak bisa kehilangan lebih dari nominal tersebut, karena itu berarti mereka adalah kerugian bagi mereka. Nah, kalau untuk integrative bargaining sendiri, itu negosiasi yang di mana maksudnya negosiasi di mana kedua belah pihak ini berusaha untuk mencari satu atau lebih kesepakatan yang bisa menciptakan win-win solution. Nah, untuk di sebelah kanan ini ada gambar exhibit 14.5. Ini merupakan
perbedaan distributif dan integrative bargaining. Kalau distributif goals-nya adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin dari bagian pie tersebut. Kalau di integratif, pie tersebut itu bukan fix, sifatnya tidak ditetapkan, tapi bisa diperbesar atau di-expand, diperluas, jadi masing-masing pihak itu bisa merasa puas. Kalau motivasinya distributif itu win or lose, kalau integratif adalah win dan win. Fokusnya kalau di distributif itu posisi mereka sendiri. Misalnya saya nggak bisa nih kalau misalnya nilainya lebih besar dari segini atau nilainya berkurang lebih dari segini, saya nggak bisa. Kalau di integratif itu fokusnya adalah di kepentingan mereka sendiri. Misalnya bisa nggak sih Anda menjelaskan kenapa permasalahan ini sangat penting bagi Anda? Nah, kalau interest-nya sendiri, kalau distributif itu saling berlawanan, kalau integratif itu kongruen. Kalau information sharing-nya, kalau di distributif itu rendah karena mereka memandang bahwa sharing information itu hanya akan membuat pihak lainnya mengambil advantage dari mereka. Kalau di integratif, karena tujuannya adalah win-win solution, maka information sharing-nya adalah tinggi. Kalau duration of relationship, biasanya itu jangka pendek, kalau yang integratif jangka panjang. Lalu di bawahnya ada gambar exhibit 14.6. Ini kurang lebih menjelaskan tentang distributive bargaining tadi ya. Misalnya ini ada yang warna biru itu pihak A, yang kuning itu pihak B. Misal yang biru ini si A itu adalah penjual, kalau yang B ini adalah si pembeli. Nah, kalau si A ini target poinnya adalah yang paling kiri nih. Yang warna biru paling kiri, kalau yang B kan yang paling kanan. Nah, tadi ini karena fixed pie, jadi mereka berusaha membagi dua nih dari nilai yang telah ditentukan ini, dan di tengah-tengah ini ada range dari kesepakatan sendiri. Di mana kalau yang pihak B ini nggak bisa nih lebih dari segini. Kalau yang pihak A, mereka nggak bisa lebih dari segini. Jadi karena ada dua titik ini, jadi titik tengah ini dikatakan sebagai settlement range-nya mereka. Oke, selanjutnya. Ya. Ada 5 tahap dari negosiasi sendiri. Yang pertama itu preparation dan planning, lalu ada mendefinisikan ground rules, yang ketiga ada clarification dan justification, lalu ada bargaining dan problem solving, yang terakhir ada closure and implementation. Yang pertama preparation and planning. Ini sangat penting, makanya di sini ada banyak ya pertanyaannya. Ini kurang lebih kalau di buku seperti ini pertanyaannya. Jadi misalnya permasalahannya sendiri itu seperti apa sih? Lalu sejarahnya itu kenapa kok bisa nyampe harus dinegosiasikan? Lalu siapa yang terlibat? Persepsi mereka itu seperti apa? Lalu apa yang Anda inginkan dari negosiasi ini? Lalu goals Anda sendiri itu seperti apa? Yang paling diharapkan seperti apa? Dan yang batas paling bisa diterima itu batas bawahnya itu paling nggak seperti apa gitu misalnya. Lalu Anda harus juga mengakses goals pihak lain, kira-kira goals-nya seperti apa ya, lalu seberapa kuatnya posisi mereka itu, lalu adakah interest yang tersembunyi yang misalnya itu penting bagi mereka, lalu seperti apa sih kondisi yang mereka mau sepakat tuh kondisinya seperti apa. Lalu ketiga argumen, Anda itu harus bisa menjawab argumen tersebut dengan fakta. Lalu ada 2 pilihan, yaitu pursue a more compromising style or go for a more aggressive style. Nah, kalau compromising ini biasanya dipakai untuk yang tipe integrative bargaining ya, karena kan tujuannya dan efeknya adalah untuk selain untuk mencapai tujuan, tapi juga agar hubungannya tetap baik, karena kan long term. Nah, kalau agresif ini biasanya dipakai untuk yang distributive bargaining, karena hubungannya hanya jangka pendek dan sangat memungkinkan untuk terjadinya
hubungan yang menjadi renggang seperti itu. Lalu yang terakhir adalah determine your and the other side's best alternative to a negotiated agreement atau BATNA. Jadi BATNA ini kurang lebih adalah batas paling rendah yang nilai yang bisa Anda terima. Tapi juga BATNA ini bisa berarti sebaliknya untuk pihak lain. Batas paling rendah yang bisa diterima pihak lain itu seperti apa sih? Nah, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang definition of ground rules. Jadi yang pertama harus mendefinisikan dulu pihak kita dan pihak lainnya itu ground rules-nya seperti apa dan prosedurnya negosiasi itu seperti apa. Lalu siapa yang akan melakukan negosiasi, di mana tempatnya, kapan waktunya, lalu permasalahan yang akan negosiasikan tuh batasnya sampai mana. Lalu apakah Anda akan mengikuti prosedur spesifik jika titik impas itu sudah dicapai, lalu misalnya dalam waktu ini juga masing-masing pihak itu akan bertukar proposal mereka atau permintaan mereka itu seperti apa. Selanjutnya, ketika Anda sudah bertukar, menjelaskan posisi Anda itu seperti apa, lalu kalian berdua akan menjelaskan, mengamplify, mengklarifikasi, bolster, and justify your original demands. Yang terakhir, maksudnya selanjutnya, step ini tidak perlu menjadi konvensional, tetapi ini merupakan opportunity untuk menjelaskan dan menginformasikan kepada masing-masing pihak tentang permasalahannya sendiri, kenapa permasalahan itu penting, dan bagaimana Anda akhirnya bisa menetapkan, ini loh permintaan pihak saya itu seperti ini. Oke, selanjutnya. Yang keempat itu bargaining dan problem solving. Kalau bargaining sendiri tadi udah dijelaskan ya, inti dari proses negosiasi itu adalah di give and take atau kesepakatan tadi, misalnya mau win-win atau win or lose. Ini adalah titik di mana kedua pihak akan membuat suatu concession. Yang terakhir ada closure dan implementation. Ini biasanya untuk memformalisasi saja kesepakatan tersebut. Dan kalau misalnya diperlukan, itu juga akan dibuat sebuah prosedur untuk mengimplementasikan dan memonitori hasilnya tersebut. Lalu untuk case besar, misalnya seperti menentukan tingkat gaji atau list terms atau job offer ke senior manager management position, itu biasanya Anda harus perlu membuat spesifik kontrak. Kalau untuk yang kontrak biasanya itu biasanya closure-nya hanya berupa jabat tangan saja. Selanjutnya ada individual difference in negotiation effectiveness. Yang pertama ada personality trait. Nah, kalau orang extrovert itu biasanya nggak terlalu sukses dalam distributive bargaining. Kenapa? Karena mereka biasanya suka ngomong kan, jadi suka kelepasan informasi yang harusnya mereka tahan, malah mereka obrolin aja. Karena mereka nggak nyadar kalau sebenarnya distributive bargaining itu posisi Anda itu win or lose. Tapi mereka karena orang extrovert kan biasanya sukanya berteman, menjalin hubungan baik, jadi nggak ngerasa kalau pihak lain itu sebenarnya istilahnya adalah lawan mereka gitu. Nah, kalau untuk distributif ini dikatakan lebih baik kalau yang melakukan bargaining-nya adalah introvert, karena mereka biasanya lebih fokusnya ke personal gain mereka gitu, nggak terlalu memikirkan nanti efeknya gimana ya, nanti dia jadi misalnya hubungan saya sama dia jadi renggang atau gimana. Nah, kalau misalnya dalam tadi yang dijelasin,
kalau introvert itu bagusnya kan di distributif, tetapi kalau untuk yang integratif itu kurang baik karena tadi mereka lebih tertarik kepada personal gain mereka daripada harus bersikap baik kepada orang lain misalnya. Nah, kalau yang extrovert itu bagusnya di integrated. Nah, study found bahwa hubungan antara hubungan antara dua tadi yang udah dijelasin, yang extroverted dan introvert itu sebenarnya nggak terlalu besar hubungannya. Jadi karena sebenarnya kalian itu tetap bisa belajar untuk menjadi negosiator yang baik. Selanjutnya ada moods or emotion. In distributive bargain, ketika kalian itu adalah seorang bos dan kalian lagi bernegosiasi dengan rekan kerja kalian atau bahkan bawahan kalian, menunjukkan rasa amarah itu mungkin bisa membuat kalian lebih diuntungkan. Tetapi ketika kalian itu adalah hanya karyawan biasa dan kalian bernegosiasi dengan bos, ya jelas itu sangat besar sih kemungkinan itu malah merugikan kalian sendiri. Jadi evidence suggests that being angry has a spillover effect, bahwa negosiator yang sebelumnya pernah marah dalam pertemuan sebelumnya itu diperceive atau dipandang sebagai tough, dan partnernya itu biasanya jadi kayak cepet nyerah gitu. Udahlah, daripada ribut lagi, misalnya seperti itu. Kalau untuk individuals, negotiator yang udah pernah berpengalaman atau merasakan anxiety tentang suatu negosiasi, biasanya mereka lebih banyak menggunakan deception atau istilahnya menipu gitu ya. Bukan menipu juga sih, tapi lebih intinya mengakal-ngakali gitu dalam dealing dengan orang lain tersebut. Nah, sebaliknya kalau orang yang gampang cemas, anxious, itu biasanya mereka lebih mengekspeknya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar, dan mereka biasanya cepat merespon kepada tawaran yang diberikan. Lalu biasanya itu kan ujung-ujungnya akan lead to bad outcomes. Kalau dalam integrative bargains, positive mood itu akan memberikan keuntungan bersama yang lebih besar. Selanjutnya ada culture. Kalau di dalam culture, ini conflict avoidant Japanese negotiators biasanya kalau berkomunikasi itu nggak secara langsung. Jadi mungkin ditahan-tahan ya ngomongnya sama mereka. Dan mereka lebih beradaptasi kepada melihat situasinya seperti apa. Early offers lead to more information sharing and better integrative outcomes. Kalau untuk orang Amerika, it will lead to anchoring effect. Kalau di power distant country, negara yang menganut culture power distance, orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan biasanya mereka akan lebih belajar ya, mereka lebih berpengalaman dalam menahan diri. Kalau untuk yang level dari lower level of trust, ini mereka biasanya disebabkan karena rendahnya common interest yang mereka temukan di antara pihak mereka dan pihak yang lainnya tersebut. Kalau untuk gender, biasanya perempuan itu kan stereotipnya perempuan itu biasanya lebih maksudnya lebih kooperatif, lebih manis lah intinya kalau negosiasi tersebut daripada yang laki-laki. Tetapi sebenarnya evidence yang ditemukan itu nggak mensupport argumen ini. Mungkin laki-laki berdasarkan studi lebih bisa menjadi negosiator yang baik karena mereka bisa menghasilkan outcomes yang lebih baik. Walaupun misalnya sebenarnya perbedaannya tersebut
sangat kecil, sangat relatif kecil. Karena perempuan itu biasanya di-expect untuk menjadi manis dan laki-laki itu menjadi tangguh, research menunjukkan bahwa perempuan tuh biasanya istilahnya dihukum gitu. Dihukum secara sosial, misalnya ketika mereka negosiasi, kalau misalnya mereka lembut atau manis itu biasanya stereotipnya ya kan emang udah wajar, emang perempuan biasanya gitu. Dia misalnya jangan pilih dia lah, dia kan perempuan, pasti nanti negosiasinya kita nggak dapat outcome yang kita inginkan gitu. Tapi ketika perempuan itu menunjukkan bahwa dia bernegosiasi yang baik, terutama di distributive bargain yang dimana biasanya lebih lebih istilahnya kuat-kuatan gitu, karena kan win or lose. Malah misalnya terus perempuan itu yang menang, biasanya dibilang katanya, ih perempuan kok gitu kan, biasanya seperti itu kalau stereotipnya. Ketika lalu selanjutnya perempuan itu menunjukkan tingkat confidence yang lebih rendah ketika walaupun mereka mengachieve hasil yang sama dengan laki-laki, dan biasanya lebih sering menyalahkan dirinya sendiri ketika terjadi kegagalan. Women are likely to be assertive when they bargain on behalf of someone else other than when they are bargaining on their behalf. Jadi perempuan itu biasanya lebih pede ketika mereka bernegosiasi atas misalnya mereka mewakili orang lain gitu, daripada bernegosiasi memang untuk kepentingan mereka sendiri. Dan biasanya perempuan itu lebih kurang agresif ketika karena mereka sebenarnya kebanyakan takut mengkhawatirkan tentang adanya backlash from the others. Selanjutnya ada third party negotiations. Ada 3. Yang pertama mediator, ada arbitrator, dan conciliator. Kalau mediator itu adalah pihak ketiga yang memfasilitasi negosiasi dengan menggunakan reasoning, persuasi, dan sugesti untuk alternatif. Keefektifannya itu cukup besar, tetapi situasi itu sendiri merupakan kunci apakah mediasinya akan sukses. The conflicting parties must be motivated to bargain and resolve their conflict. Intensitas konfliknya kalau di dalam mediator itu tidak bisa terlalu tinggi. Mediasi itu paling efektif ketika level dari konfliknya itu adalah moderate atau sedang. Untuk menjadi efektif, the mediator must be perceived as neutral and non-coercive. Lalu selanjutnya ada arbitrator, adalah pihak ketiga dari negosiasi yang memiliki wewenang untuk mendikte kesepakatan. Arbitration bisa berasal dari voluntary, yaitu yang di request sendiri dari pihak tersebut, atau compulsory yang dimana dipaksakan oleh pihak tersebut berdasarkan hukum atau kontraknya. Nilai lebih dari arbitrasi itu daripada mediasi itu bahwa biasanya kalau arbitrasi selalu berujung pada kesepakatan, meskipun misalnya ada negatif efek, tetapi tetap ada kesepakatan. Yang ketiga, masih arbitrasi, jika salah satu pihak itu merasa sangat dirugikan dan pihak tersebut yakin bahwa mereka itu nggak puas dengan hasilnya tersebut, konfliknya mungkin akan terulang kembali. Nah, yang terakhir ada conciliator, yaitu adalah pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan komunikasi informal di antara kedua pihak
antara negotiator and the opponent. Dalam praktiknya, konsiliator biasanya berlaku sebagai lebih dari hanya sekedar orang yang mengkomunikasikan permasalahan. Jika dibandingkan konsiliasi dengan mediasi, dalam hal efektifnya itu dinyatakan sulit karena sebenarnya kedua jenis ini yaitu konsiliasi dan mediasi itu memiliki hasil akhir kesepakatan yang sama-sama baik, yang sama-sama besar. Lalu mereka juga terlibat dalam penemuan fakta, menginterpretasikan pesan dan mempersuasi diskutan untuk bisa membuat kesepakatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helinsa. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari chapter 14. Jadi dari seluruh penjelasan teman-teman di chapter 14 tadi dapat disimpulkan bahwa konflik tidak selamanya buruk, tapi juga tidak selamanya baik. Jadi konflik itu punya dua dampak. Yang pertama itu konstruktif dan yang kedua adalah destruktif. Dia menjadi konstruktif ketika organisasi atau perusahaan justru dapat berkembang akibat adanya konflik, dan konflik dapat menjadi sesuatu yang destruktif ketika pada akhirnya organisasi atau perusahaan justru mengalami kemunduran. Nah, level konflik ini juga bisa jadi sangat tinggi atau bisa jadi sangat rendah, tergantung pada jenis konflik dan skalanya. Nah, level yang paling optimal atau tingkatan paling optimal dari konflik adalah ketika konflik tersebut dapat membangun perusahaan atau dapat membangun suatu organisasi. Jadi level optimalnya adalah ketika konflik dapat menghindari atau mencegah terjadinya stagnasi sehingga menimbulkan dinamisme pada perusahaan, lalu juga dapat menstimulasi kreativitas serta memberikan ruang kepada karyawan untuk bisa melepaskan diri, untuk mengekspresikan dirinya, dan juga menjadi ruang bagi perubahan tanpa harus merugikan atau menyalahkan atau menyulitkan pihak-pihak tertentu dengan cara membuat koordinasi dan juga kompromi yang baik antara masing-masing pihak. Lalu, seperti apa implikasinya konflik dan negosiasi bagi para manajer? Jadi, menurut buku Stephen P. Robbins ada 5 implikasi terhadap manajer yang bisa yang mungkin terjadi akibat adanya konflik dan juga negosiasi. Yang pertama adalah ketika terjadi kondisi yang membutuhkan membutuhkan aksi-aksi yang unpopular action seperti misalnya cost cutting atau pengurangan budget, pengurangan biaya, lalu juga harus melakukan aktivitas pendisiplinan untuk beberapa orang tertentu, maka manajer harus memilih gaya manajemen yang otoriter untuk kondisi-kondisi darurat atau emergensi. Karena dalam kondisi seperti ini, demokrasi justru hanya akan memperlambat respon perusahaan ketika menghadapi suatu isu. Lalu yang kedua adalah ketika manajer butuh untuk mendapatkan komitmen dari pihak-pihak tertentu, untuk mendapatkan komitmen dari karyawannya, mereka harus mampu mengintegrasikan solusi yang ada sesuai dengan tujuan, sesuai dengan visi yang diharapkan dan juga diinginkan oleh masing-masing karyawan. Dan disarankan juga manajer dapat bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki
perspektif berbeda agar wawasannya menjadi lebih luas dan pengambilan keputusan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Yang ketiga, untuk dapat dipercaya, manajer harus bisa mengakomodasi orang lain. Jadi ketika misalnya si manajer ini menemukan bahwa keputusan dia salah, dia harus berani menerima kesalahan tersebut. Lalu juga ketika misalnya dia diminta penjelasan, dia harus dapat menjelaskan alasan-alasan yang logis mengenai tindak tanduk, kegiatan atau aktivitas ataupun keputusan yang dia ambil. Dia juga harus mampu mendengarkan orang lain dan juga memberikan kredit atau memberikan pujian pada orang lain. Lalu yang keempat adalah consider compromising atau mempertimbangkan kompromi ketika tujuan yang dituju itu jauh lebih penting ketimbang konflik yang terjadi. Jadi kalau misalnya terdapat perbedaan pendapat atau perbedaan opini dalam perusahaan itu adalah hal yang sangat wajar. Namun apabila tujuan yang ingin diraih itu sebenarnya jauh lebih penting, maka lebih baik manajer dapat mengesampingkan ego masing-masing demi meraih tujuan yang lebih utama. Dan yang terakhir adalah manajer harus mampu menciptakan kepuasan terhadap satu atau lebih karyawannya dengan menjadi negosiator yang baik antara karyawan dengan sesama karyawan atau antara karyawan dengan pihak luar. Harus mampu memberikan harus memiliki bargaining atau nilai jual, nilai tawar ketika dia membela seseorang, membela sesuatu, dan biasanya manajer-manajer itu juga harus memiliki sikap yang wise atau sikap yang bijak sehingga setiap keputusannya dapat diterima dan dapat memuaskan setiap pihak yang terlibat dan membuat hubungan antara karyawan atau pihak luar perusahaan maupun pihak internal perusahaan yang dulunya memiliki konflik jadi memiliki hubungan baik, seperti itu. Baik, berikut penjelasan kami untuk chapter 13 dan chapter 14. Terima kasih telah mendengarkan. Silakan bertanya di sesi tanya jawab hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kelas Ibu Sri Daryanti. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.